Berkata Abu Nuaim dalam Akhbaril Asbahan, juga Imam Ad-Dailami, juga Imam Ibnu Asakir, sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, "Atfalul mu'minina fil jannah yakfuluhum Ibrahim wa Sarah hatta yadfa'uhum ila abaihim yaumal qiyamah." Anak-anak orang mukmin akan berada di surga. Mereka diasuh oleh Ibrahim dan Sarah sampai mereka dikembalikan kepada orang tua mereka masing-masing pada hari kiamat. Jadi hadis-hadis tersebut menghibur para orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil. Rata-rata kan orang tua yang ditinggal mati oleh anak yang masih kecil lagi lucu-lucunya, aduh stresnya tuh bukan main. Sedihnya nggak ketulungan. Ingat kepada semua keterangan tadi. Bisa mengurangi bahkan menghilangkan kesedihan tersebut. Karena meyakini anaknya setelah matinya jauh lebih baik keadaannya daripada berada dalam pengasuhan kita. Kalau kita pengasuhan yang kita lakukan kepada anak-anak kan tidak selalu membuat anak-anak itu senang bahagia. Ada nangisnya, ada bete-nya. Ingin ini, ingin itu, rewel kan gitu. Walaupun berada dalam pengasuhan kita. Ketika disuapinnya susahnya bukan main. Kadang kita lepas kontrol. Kadang-kadang si anak umpamanya karena cengengnya, karena rewelnya dicubit. Atau kita mengerjakan pekerjaan lain, si anak kejedot. Si anak umpamanya ngambil pisau atau sesuatu yang tajam lalu terluka. Itu dalam pengasuhan kita. Tapi setelah mati, dia berada dalam pengasuhan Ibrahim dan Sarah. Di tempat yang luar biasa indahnya. Tak ada tangisan, tak ada rengekan, tak ada keluhan. Semuanya hanya kebahagiaan. Anak-anak kita yang meninggal ketika belum balik, masih bayi, mereka sedang berbahagia di sana. Kalau kita yakini mereka sedang berbahagia, ada nggak alasan kita untuk sedih? Enggak. Kita akan senang. Kalau toh nangis, nangis haru. Nangis bahagia. Karena orang anaknya berbahagia di sana. Ya. Maka ini keterangan-keterangan yang sangat menghibur bagi kedua orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya. Dan kelak pada hari kiamat anaknya menunggu orang tuanya di pintu surga. Lalu dituntun ke dalam surga dan masuk surga bersama-sama. Berkata Imam An-Nawawi, beliau menukil adanya ijma di kalangan ulama kaum muslimin bahwa orang yang ditinggal mati oleh anaknya itu berada dalam surga. Ada beberapa orang ulama yang tawakuf. Tawakuf itu abstain, tidak mau komentar, tidak meyakini pendapat manapun, apa ke surga ataukah dihisab dulu, tidak. Karena apa? Karena adanya hadis yang mengisyaratkan bahwa anak kecil yang mati ketika kecil belum tentu selamat. Sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi, tawaqqafa fihi ba'duhum li hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Sebagian ulama tawakuf tentang anak-anak orang muslim yang mati kecil berdasarkan hadis Aisyah. Hadis Aisyah ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Suatu saat tufiya sabiyun minal ansar. Ada seorang anak kecil bangsa Ansar mati. Apa kata Aisyah? Tubalahu lam ya'mal su'an wa lam yudrikhu. Sungguh berbahagia anak kecil ini. Dia belum pernah mengamalkan dosa, keburukan. Bahkan belum pernah mengetahuinya. Gak mengetahui baik buruk sesuatu. Makanya kata Aisyah, bahagia banget ini anak. Langsung dibantah oleh Nabi SAW. Kata beliau, "Au ghairu dzalika ya Aisyah, innallaha khalaqal jannati ahlan." Tidak demikian wahai Aisyah, karena sungguhnya Allah telah menciptakan
para calon penghuni surga bagi surga dan para calon penghuni neraka bagi neraka sampai akhir. Nah, sebagian ulama menyatakan hadis ini mengisyaratkan bahwa anak kecil yang mati ketika kecil belum tentu selamat. Berdasarkan bantahan Nabi kepada Aisyah. Aisyah menyatakan, oh anak kecil ini bahagia. Gak pernah berbuat dosa, bahkan gak tahu apa itu dosa. Langsung dibantah oleh Nabi SAW. Bagaimana respon atau jawaban ulama-ulama yang pertama tadi yang menyatakan bahwa anak kecil itu dipastikan ke surga? Jawaban mereka terhadap hadis ini adalah annahu la'allahu nahaha 'anil musara'ah ila al-qat'i min ghairi dalilin. Atau qala dzalika qabla an ya'lama anna atfal al-muslimina fil jannah. Pertama, mungkin Nabi SAW melarang Aisyah dari terburu-buru di dalam memvonis tanpa dalil. Ini yang pertama. Kedua, ada kemungkinan Nabi SAW mengatakan begitu, membantah perkataan Aisyah sebelum diberitahu oleh Allah bahwa anak-anak orang muslim itu di surga. Karena ini urusan gaib, Nabi SAW tidak tahu. Dan saat itu belum diberitahu melalui wahyu oleh Allah. Sampai akhirnya Allah mewahyukan kepada beliau bahwa anak-anak muslim itu di surga. Ini termasuk berita gaib yang hanya Allah yang tahu, yang hanya Allah, hanya para rasulnya. Rasulnya yang diridhai oleh Allah yang diberitahu. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Saat itu Rasul SAW belum diberitahu bahwa anak kecil itu masuk surga. Makanya beliau membantah perkataan Aisyah yang menyatakan tubalahu lam ya'mal su'an wa lam yudrikhu. Bahagia nih anak kecil. Belum pernah berbuat dosa, bahkan belum tahu apa itu dosa. Dibantah oleh Nabi SAW karena pada saat itu beliau belum diberi wahyu oleh Allah bahwa orang yang mati ketika kecil itu masuk ke dalam surga. Kedua, annal haditha yushiru ila annahu la yajuzu an najzima li wahidin bi'ainihi annahu min ahlil jannah wa in kunna nashhadu lahu mutlaqan fil jannah. Kedua, hadis ini mengisyaratkan tidak boleh kita memastikan person tertentu sebagai ahli surga. Walaupun kita menyaksikan adanya nas yang umum, yang mutlak sebagai ahli surga. Seperti contoh, anak-anak yang mati ketika kecil itu di surga. Ini secara umum, secara mutlak. Tapi dalil yang umum ini tidak boleh diterapkan secara personal kepada bayi tertentu. Oh, si bayi ini pasti ke surga. Ini yang pertama. Kedua, huwa adamul hujum ala dzalika kay la yatajarra'un nas ala mithli hadha kama huwa hasilun fi zamanina. Idh yaz'umu nu'atul mauta anna maytahum fil jannah wa in kana afsaqan nas. Kedua, jangan terlalu gegabah terhadap perkara apapun, sehingga orang nanti sembrono dalam memvonis sesuatu seperti yang terjadi di zaman kita. Umpamanya, nu'atul mauta, orang yang merintih, menangisi dengan tangisan yang meraung-raung terhadap mayit yang baru saja mati. Tangisan itu, kata mereka, bisa menyebabkan orang yang ditangisnya itu masuk ke dalam surga. Walaupun orang itu sefasik-fasik manusia. Akhirnya orang-orang melakukan itu. Padahal hal itu adalah hal yang terlarang. Nah,
Ini alasan kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Aisyah agar tidak sembrono berucap, sehingga khawatir disalahfahami oleh manusia yang mendengarnya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, la yashhadu likulli muayyanin min atfalil mu'minin bi annahu fil jannah wa in syahida lahu mutlaqa. Tidak boleh memastikan personal pribadi-pribadi dari anak-anak muslim bahwa dia itu di surga, pasti di surga. Sekalipun ada hadis yang menyaksikan ke surganya anak-anak orang mukmin secara mutlak. Ya, kita hanya menyatakan bahwa anak-anak kecil yang mati ketika kecil itu berada dalam surga, tanpa menerapkannya secara personal kepada individu setiap anak kecil yang mati di dunia ini. Inilah pembicaraan tentang siapa? Tentang orang-orang, anak-anak orang-orang mukmin. Maksudnya anak-anak yang mati ketika kecil. Dan orang tuanya muslim. Walaupun muslimnya itu muslim yang fasik, ahli maksiat, durhaka. Tapi anak-anaknya itu kan apa? Anak-anaknya itu belum tahu apa-apa. Berdasarkan hal itulah maka keterangan tadi diperkuat oleh adanya ayat dan hadis yang menunjukkan semua anak, semua bayi yang lahir itu bersih, suci, di atas tauhid, di atas Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Rum ayat 30. Allah menyatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Kata Allah, hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus ini, yaitu Islam. Hadapkan. Sepenuhnya hatimu berikan kepada Islam. Islam inilah fitrah Allah. Yang Allah telah menciptakan semua manusia di atas fitrah ini. Karena apa? Karena si ruh ketika mau ditiupkan ke dalam jasad janin di dalam perut ibu ketika usia kandungan 4 bulan, Allah bertanya dulu kepada ruh ini, alastu birabbikum, bukankah kamu mengakui aku sebagai Rabbmu? Maka si ruh itu bersaksi, bala syahidana. Ya, kami bersaksi. Sudah bersyahadat. Si ruh itu sebelum dimasukkan ke dalam jasadnya. Karena inti dari manusia itu adalah ruhnya. Jasadnya ini hanya kendaraan. Jasadnya ini hanya tumpangannya. Yang mengendalikannya adalah ruh. Ruhnya ini setelah bersyahadat, meyakini, mengakui Allah sebagai Rabb bagi diri. Alastu birabbikum, bukankah kamu mengakui aku sebagai Rabbmu? Dia menjawab, bala syahidna. Ya, kami bersaksi. Lalu ditiupkanlah. Baru bersyahadat itu. Maka begitu ditiupkan, kemudian hiduplah janin tersebut karena ada ruh itu, begitu lahir, maka lahir di atas agama Islam yang suci ini. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Agama Islam itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan semua manusia di atas fitrah itu. Makanya begitu gubrag lahir ke alam dunia, dia suci. Berkata Nabi SAW, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satupun bayi yang lahir ke alam dunia kecuali dia lahir di atas fitrah. Maksud fitrah di sini adalah Islam. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah yang menjadi perawi dari hadis ini. Dan rawil hadis adra bimaknah. Perawi hadis lebih faham, lebih mengerti, lebih tahu tentang makna dari hadis yang diriwayatkannya ini. Kata Abu Hurairah, atadruna man al-fitrah?
Mal fitrah, tahu nggak kamu apakah fitrah yang dimaksud dalam hadis ini? Al fitratu huwal Islam. Fitrah yang dimaksud di sini adalah Islam. Lalu beliau membacakan ayat ke-30 dari surah Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Nah, karena itulah maka ketika anak kecil ini sudah berada di atas Islam, lalu belum dicatat amal-amal termasuk amal buruknya. Anak kecil merepotkan orang tuanya enggak? Iya, merepotkan. Ingin dipangku kadang-kadang, rewel ya. Kemudian apa kona ngare di buhwe? Dosa enggak? Enggak. Karena belum balik, belum dicatat semua amal. Geletuk maut, mati, masih kecil seperti itu. Maka belum ada dosa, belum ada kesalahan. Tapi sudah ada kebaikan, iya. Kebaikannya apa? Islamnya itu. Dan itu sebaik-baik kebaikan yang ada pada diri manusia. Itu keislamannya, keimanannya. Dia lahir di atas fitrah. Makanya pantas apabila kalau mati dalam keadaan seperti itu, mereka akan masuk ke dalam surga karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada istimewanya. Apa istimewanya? Mereka menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Mereka menjadi penyebab dari masuk surganya orang tuanya itu di akhirat kelak. Tidak hanya mereka sendiri yang ke surga, orang tuanya juga dibawa ngikut ke surga. Dan inilah keistimewaan. Kenapa? Ya karena orang tua punya andil besar terhadap si anak. Orang tuanya lah yang mengandungnya, ya, dan yang melahirkannya. Kadang sempat menyusuinya, sempat direpotkannya, dan sempat menjadi tumpuan cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya secara full. Oleh karena itu, pas anak ini mati, maka menjadi tamparan super keras bagi orang tuanya. Sedihnya nggak ketulungan. Dan ingat seperti yang sering saya kemukakan, setiap penderitaan termasuk penderitaan secara psikis berupa kesedihan yang luar biasa itu penghapus dosa. Selain pengundang pahala, selain meningkatkan derajat kemuliaan dunia dan akhirat. Maka wajar apabila anak kecil ini masuk ke dalam surga. Inilah pembicaraan tentang anak-anak kecil yang mati sebelum balik dari keluarga seorang muslim. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau anak orang non-muslim, orang tuanya kafir, agamanya selain Islam? Jangan ragu untuk menyatakan kafir kepada setiap agama selain Islam. Jangan sembarangan bikin kafir. Kafir itu orang yang tidak beragama. Kan ada orang nanya begitu ya. Kata siapa orang yang tidak beragama saja yang kafir? Orang beragama juga kafir. Kalau agamanya bukan Islam. Kafir itu orang ateis, nggak percaya kepada Tuhan. Kata siapa? Yang percaya kepada Allah juga, tapi agamanya beda. Allahnya mungkin sama, tapi tidak mengakui kerasulan Muhammad SAW, tidak mengakui wahyu Al-Quran, kafir. Makanya kriteria kafir jangan menurut kriteria orang kafir, nanti beda ya. Menurut kriteria ajaran Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, tidak akan diterima agama itu dari diri dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat itu termasuk orang-orang yang rugi, ya. Nah, jadi orang tuanya kafir, anaknya belum tahu dosa,
Belum tahu apa itu kafir, apa itu musyrik, belum tahu apa itu dosa maksiat, lalu mati dalam keadaan masih bayi, dalam keadaan masih belum baligh. Orang tuanya musyrik. Bagaimana nasib anak orang musyrik tersebut? Bagaimana nasib anak orang kafir tersebut di akhirat? Apakah sama di surga ataukah ada ketetapan lain? Ini yang nanti akan menjadi tema kita di hari Senin yang akan datang. Karena panjang pembicaraan, tidak cukup hanya 5-10 menit saja waktu untuk menjelaskannya. Sedangkan waktu yang tersisa bagi kita terbatas untuk hari ini. Maka saya cukupkan saja penjelasan pagi ini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga. Nah, syukur Ustaz atas penjelasan yang disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya, kami persilakan bertanya melalui telepon di nomor 022-86862637 atau melalui pesan singkat WhatsApp maupun SMS di nomor 081122271476. Antum bisa bertanya kepada Ustadz bagi pemirsa YouTube maupun juga Facebook dengan cara menuliskannya di kolom komentar. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Dudung, kecilkan radionya Pak Dudung. Oh, Ustaz. Cakapnya. Ya. Cakap. Ustaz, damang Ustaz. Alhamdulillah sawang sulna. Alhamdulillah Ustaz, ini datang di masa pisaan. Mungkin Ustaz damang salam. Amin wa iyyakum. Ustaz, mohon dijelaskan, apakah anak kecil yang meninggal dunia masih bayi nanti di surga akan tetap seperti bayi atau menjadi dewasa? Itu Ustaz yang ditanyakan. Iya. Oh, hatur seunun Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dudung di Cibeber, Cimahi. Barakallahu fik. Di surga tidak ada bayi, tidak ada remaja, tidak ada lansia, tidak ada balita, tidak ada lansia. Tidak ada remaja, tidak ada remaji. Tidak ada paruh baya, apalagi nenek-nenek dan kakek-kakek. Oleh karena itulah maka semua orang yang di dunia sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, tapi iman dan mati dalam keadaan demikian. Di akhirat nanti dia akan berubah menjadi muda kembali. Orang yang masih remaja, tapi di atas iman dan amal soleh. Dari kecil dia nyantri, dari usia TK atau SD sebelum balik nyantri. Baliknya di pesantren, dia menghafalkan Al-Quran, dia ngaji, dia ibadah, terdidik. Lalu mati ketika remaja, sudah balik. Di akhirat dia tidak remaja lagi. Seluruh penghuni surga berada pada kondisi puncak. Berusia sekitar 30 tahun. Dan seukuran secara fisik Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Tingginya sekitar 60 hasta. 60 hasta itu hampir 30 meteran gitulah. Ketinggian Nabi Adam zaman dahulu. Dan para ahli surga akan seukuran itu. Dan usianya sekitar 30 tahunan. Jadi semua yang mati dalam keadaan baik lansia, manula, atau masih bayi mati tapi nanti ke surga, maka di sana berubah menjadi orang dewasa seusia 30 tahunan. Maka bayi-bayi ketika masuk surga nanti tidak akan lagi menjadi bayi. Adapun tadi dikatakan anak-anak orang-orang mukmin berada dalam pengasuhan Ibrahim dan Sarah. Lalu putra Rasul alaihissalatu wassalam yang nama Ibrahim dia akan disusui di surga, itu adalah sekarang. Bukan di akhirat nanti. Adapun nanti di akhirat kalau ke surga, maka berubah menjadi orang yang berusia sekitar 30 tahunan. Secara merata. Makanya disebutkan
dalam Al-Quran uruban atsroba. Mereka itu adalah orang-orang yang sebaya. Sebaya itu dari segi usia. Atsroba. Dan penuh gairah. Oleh karena itulah, maka tak ada anak kecil di surga, dan tak ada manula atau lansia di surga, tak ada balita, tak ada remaja-remaji. Semuanya yang ke surga akan berubah menjadi orang yang berusia sekitar 30 tahun. InsyaAllah ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa harus ke neraka terlebih dahulu. Ya, wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang berikutnya. Halo. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi. Hussein ya? Silakan Pak Husain. Ya, Ustaz, itu mau bertanya, Ustaz. Iya, Ini silakan. kalau anak itu ini diurus oleh orang tua dari kecil sampai dewasa, kemudian sudah dewasa anak itu berbakti dan menjadi orang yang soleh. Kemudian apa yang dikerjakan oleh anaknya itu nanti pahalanya orang tuanya kebagian apa begitu, Ustaz? Iya. Dan bagaimana kalau umpamanya anaknya itu tidak soleh, kemudian berbuat jahat, apakah pahalanya juga, dosanya juga akan Mengalir. dapat orang tuanya, Ustaz? Demikian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Husain di Selacau, tetangga. Barakallahu fik. Anak yang soleh, dia beribadah, beramal soleh, berbuat berbagai macam kebaikan, melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Itu berpahala atas semua amalnya. Apakah orang tuanya kecipratan? Iya, ada beberapa orang yang kecipratan. Siapa? Adalah mereka yang punya andil terhadap kesolehan anak itu. Baik andilnya ngajar langsung, mendidik, membina, membimbing, ataupun tidak bisa mendidik, tidak bisa membina, tidak bisa membimbing, baik karena ketidakmampuan, karena kebodohan, atau karena kesibukan dengan kewajiban lain. Tapi dia punya peran mengarahkan, punya peran membiayai. Nak, bapak tidak bisa mendidik kamu. Kamu ke pesantren sana. Bapak biayai, bapak antar, bapak jemput kalau pulang. Semua kebutuhan untuk belajar selama di pesantren dikasih, dibiayai. Punya peran nggak? Ya, punya peran. Gurunya di pesantren mendidik dia, membimbing dia. Punya peran nggak sang guru? Ya, punya peran. Maka kena dengan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyin qasa min ujurihim syai'. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan di dalam Islam, membimbing, menunjuki, maka dia akan memperoleh pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti kebaikan tersebut sedikit pun. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihim. Orang yang menunjukkan suatu kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi ketika anak ini soleh, berbuat ibadah dan amal soleh, maka semua orang yang berperan, punya andil dalam kesolehan anak tersebut, punya pahala, kecipratan pahala dari kesolehan si anak, amal soleh si anak, tanpa mengurangi pahala si anak ini sedikit pun. Pahala anak ini utuh, nggak akan berkurang. Tidak akan, karena dia dididik oleh gurunya, jadi setengah untuk dia, setengah untuk gurunya, enggak. Belum orang tuanya yang ikut membiayai lagi. Jadi dibagi 3, sepertiga. Enggak begitu. Utuh 100% semuanya. Karena karunia dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya.
Adapun kalau orang tuanya tidak punya andil bahkan melarang, ngapain kamu mesantren, ngapain kamu ngaji, ya, udah kamu main saya, tuh gaul sama anak-anak yang lagi nongkrong-nongkrong. Ini kan zaman modern atuh, bukan zaman tai kotok di lebuan, umpamanya ya. Ayo jangan ngagugulung Quran terus, ngapain? Ayo dong. Nah, si ayahnya itu nggak mau anaknya itu begitu, inginnya anaknya itu gaul. Nggak ingin anaknya itu soleh-solehah. Dilarang selalu. Dimarahi. Anaknya yang wanita dijilbab. Dimarahi. Ngapain kamu? Kayak nenek lampir aja. Padahal nenek lampir nggak dijilbab kan. Ngapain kamu pakai kayak nenek-nenek begitu? Buka. Umpamanya. Semua jilbabnya dia rusak. Dia bakar, dia gunting, dia sobek. Agar anaknya itu tidak memakai jilbab. Maka durhaka ini. Siapa? Si orang tua. Tapi anaknya tetap soleh karena bimbingan gurunya. Apalagi sekarang bisa online. Bisa ikut kajian hanya di kamar menyendiri, ya, dengan membuka internet, dengan membuka HP asal ada kuota. Jadi soleh atas didikan orang lain, sementara si orang tuanya, ayahnya, ibunya tidak mendukung. Malah menghalang-halangi. Maka orang tua yang seperti ini tidak akan dapat pahala dari kesolehan anaknya. Karena dia tidak membimbing bahkan menghalang-halangi. Nah ini yang pertama. Jadi siapapun yang punya andil terhadap kesolehan sang anak, baik dia orang tua atau kakaknya, mungkin kakaknya yang mendidik, yang membimbing. Atau orang lain, tetangganya yang menjadi ustadz, guru ngajinya. Maka semuanya akan memperoleh pahala sesuai dengan kadar andil yang dia berikan kepada kesolehan si anak. Nah sekarang sebaliknya, anaknya durhaka, berdosa, ya, tunggul dirurut, catang dirumpak. Yang dilarang dikerjakan, yang diperintahkan ditinggalkan, diabaikan. Durhaka ini anak. Apakah dosanya juga mengalir ke orang tuanya? Tergantung. Pertama, kalau orang tuanya lah yang menyuruh dia, mendidik, membimbing dia untuk menjadi orang durhaka. Kalau jadi orang tuh ya, jangan baik-baik amat ke orang. Pelitlah. Orang juga pelit ke kita ya. Tuh ambil aja tuh kalau bisa tuh. Dompetnya comot. Jadi copet, comot dompet. Tuh itu tuh ada apa namanya, sampe tuh sudah gede, rabut nanti malam umpamanya. Disuruh, akhirnya anaknya mengikutinya, ya. Kamu ikhtiar malam ini, ayo. Kita sudah nggak punya daging nih, ikhtiar. Kemana ikhtiar? Nyongkel jendela orang. Dilaksanakan. Dosa nggak ya? Iya dosa. Tanpa mengurangi dosa si anak. 100% dosanya untuk si anak, ayahnya juga dapat 100%. Karena dosanya si anak atas didikan orang tuanya. Setiap kali si anak melakukan dosa, maka dosanya juga kekirim ke orang tuanya tanpa mengurangi kadar atau jumlah dosa si anak. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang lanjutan yang tadi, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan keburukan kepada orang lain, maka dia akan memikul dosa ditambah dosa orang-orang yang mengikuti keburukannya. Kalau dia mengajarkan kejahatan, mengajarkan tata cara nyopet, sehingga anak didiknya mencopet. Setiap kali mencopet, si copet itu berdosa dan gurunya ikut kebagian dosanya tanpa mengurangi dosa sang copet tadi. Mengajari tata cara menipu. Setiap kali anak didiknya menipu, maka yang mengajarinya dapat dosa. Begitu terus. Yang pertama. Kondisi kedua, kalau ayahnya tidak
mengajari anaknya untuk durhaka. Tapi membebaskan, terserahlah. Kamu sudah gede, sudah dewasa, sudah tahu benar salah, terserah kamu. Tidak diarahkan. Akhirnya si anak bergaul secara liar. Akhirnya terjerumus ke dalam berbagai macam kejahatan. Masuk geng, masuk mafia, bukan gang. Masuk gangster gitu, jadi anggota gangster, atau terjerumus ke dalam narkoba umpamanya, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, perzinahan. Itu tiga ini tuh kayaknya bersaudara kembar itu ya, yang mabuk, yang berzina, yang berjudi, yang narkoba, yang jahat itu ya dunia hitam itu. Kata ayahnya sebodoh amat. Nanti dia ini yang enggak ini resiko. Maka ayahnya pun ikut berdosa. Karena apa? Karena dia tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang ayah untuk mengarahkan dan mendidik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian itu akan ditanya tentang kepemimpinan. Warrajulu ra'in fi ahli baitih wa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang laki-laki menjadi pemimpin di rumah tangganya dan akan ditanya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maknanya allimu azwajakum wa auladakum al-fara'id wal maharim. Maknanya adalah jaga diri-diri dan keluarga kalian dari api neraka, ajarkan agama. Ajarkan apa yang fardu, apa yang haram. Ajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada anak-anak. Maka ketika ini diabaikan, dosa. Ketika ini tidak dilaksanakan, dia akan dituntut pertanggungjawabannya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh anak karena kelalaian orang tua dalam mendidik akan ditimpakan juga kepada orang tuanya tanpa mengurangi dosa sang anak sedikit pun. Ini ya, alasan yang kedua. Ini ada poin yang kedua. Kalau si orang tua lalai sehingga anaknya menjadi anak yang durhaka dan orang tuanya nggak peduli, maka dia memikul juga dosanya. Sekarang kondisi yang ketiga. Orang tua mendidik anaknya secara baik. Ketika usia kecil dibawa ke masjid, gitu ya, dididik, dinasihati. Ketika sudah TK, usia TK dia sekolahkan, diantar oleh ibunya, ya, diurus baju seragamnya, dibayarkan SPP-nya, ya, kemudian dibimbing kalau ada PR, begitu. Sampai SD, sampai SMP, atau bahkan dia ke pesantren kan, biar jadi hafidz Quran. Biar menjadi orang yang faham tentang agama. Sampai dewasa. Ya. Setelah dewasa, umpamanya dia sekolah dari SD sampai dari TK sampai SMA di pesantren. Setelah lulus SMA dia ingin kuliah umum, kuliah di luar kota. Orang tuanya sudah mendidik bagus. Ketika kuliah di luar kota dinasihati. Awas, jangan sampai salah gaul. Di luar kotanya salah gaul tanpa sepengetahuan orang tua. Orang tuanya sudah mendidik, sudah mengarahkan, sudah sering mengontrol, menelepon, mengirim SMS atau WA nasihat-nasihat. Ya mah, ya pak umpamanya. Tapi di luar itu, di belakang orang tuanya dia salah gaul. Terjerumuslah ke dalam narkoba. Terjerumuslah ke dalam obat-obatan yang terlarang, ke dalam mabuk-mabukan, ke dalam perzinahan, ke dalam perjudian, ke dalam kejahatan. Kalau sudah mabuk, sudah narkoba, butuh uang banyak. Kalau nggak punya uang, ya dia cari dengan cara mencuri, merampok, menipu, dan seterusnya. Akhirnya terlibat kejahatan. Orang tuanya nggak tahu. Disangkanya apa? Disangkanya anaknya itu soleh, tukang tahajud, tukang saum Senin Kamis. Nak, bagaimana saumnya? Insya Allah terpelihara bu, pak. Gitu. Jangan lupa tahajud. Selalu, atau nggak bohong tuh anak.
Maka kejahatan, kedurhakaan anaknya tidak tertimpakan kepada orang tuanya. Karena orang tua sudah maksimal, sudah berusaha. Hanya anaknya aja salah gaul. Kalau sudah ngenarkoba, sudah mabuk, sudah judi, sudah ke perempuan, sudah ke kejahatan, bagaimana sholatnya? Pasti ditinggalkanlah sholatnya. Pasti diabaikanlah sholatnya. Jangankan yang sunnah, yang fardu pun pasti begitu. Orang tuanya tidak tahu. Para orang tua sudah mendidik maksimal. Maka orang tuanya tidak ikut kecipratan dosanya. Karena tidak punya andil terhadap kejahatan anaknya. Tidak lalai terhadap bimbingan anaknya. Melakukan bimbingan secara maksimal. Tapi karena salah gaul aja. Apa mungkin ini terjadi? Sangat mungkin. Ada nggak orang umpamanya ustadz punya anak, dibimbing terus sampai pesantren, sampai lulus. Lalu setelah tiba masanya jadi mahasiswa, keluar kota. Di luar kotanya di perguruan tinggi Islam. Ternyata gaul gitu. Orang tuanya nggak tahu. Tadinya bercadar. Kalau pulang ke bercadar. Di rumahnya, di kampusnya bercadar. Tapi di luar itu liar. Semuanya copot. Orang tuanya yang notabene ustadz nggak tahu. Ada yang begitu? Mungkin ada. Orang tuanya nyangka anaknya solehah saja gitu. Padahal tidak. Ada yang seperti mungkin. Maka orang tuanya tidak ikut memikul tanggung jawab dan dosa karena tidak memiliki andil atas kejahatan anaknya. Ya, inilah 3 keadaan tentang kedurhakaan anak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukron Ustaz atas jawabannya. Kami angkat kembali penelpon berikutnya yang ketiga. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah di Cimahi. Silakan Pak Abdullah. Bade naros mau tanya tentang Maria Al-Kifliyah itu punya Ibrahim meninggal dunia kata. Nikahnya itu di kota mana dulu? Assalamualaikum, syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya juga tidak hadir, tidak diundang. Iya Pak Abdullah di Cimahi, barakallahu fiik. Ya, ulama ikhtilaf tentang Maria Al-Qibtiyah. Sebagian menyatakan istrinya, sebagian menyatakan hamba sahayanya. Bangsa Qibti itu hadiah dari kepala suku Qibti kepada Nabi SAW. Oleh karena itu ketika Nabi SAW pulang ya dengan membawa seorang wanita baru, para istrinya yang lain melihat apakah wanita yang baru ini dipakaikan hijab atau tidak. Kalau dipakaikan hijab berarti istrinya, kalau tidak berarti itu hamba sahayanya. Ternyata tidak. Sehingga para istri Nabi menyangka ini bukan istrinya tapi hamba sahayanya. Dan hukum dari hamba sahaya halal digauli oleh tuannya berdasarkan nas Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mu'minun ada, dalam surah Al-Ma'arij juga ada dengan lafaz yang sama. Walladzina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Orang mukmin adalah orang yang memelihara faraj-faraj mereka. Kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Maka kepada kedua orang ini mereka tidaklah tercela, ghairu malumin, tidak terlarang, tidak dosa. Faman ibtagha wara'a dzalik faulaika humul 'adun. Siapa yang mencari atau pelampiasan syahwat selain kepada istri dan hamba sahaya, maka merekalah yang melewati batas, yang melanggar syariat. Ini menunjukkan dua yang halal bagi seorang lelaki. Dua jenis wanita yang halal digauli oleh seorang lelaki. Pertama istrinya, yang kedua apa? Hamba sahayanya.
Dan ini juga dipertegas oleh hadis Nabi SAW. Man tazawwaja imra'atan awishtara jariyatan falyakhud bin nasiyatiha. Siapa orang yang sudah menikahi seorang wanita, siapa laki-laki siapa saja yang sudah menikahi seorang wanita atau membeli hamba sahaya wanita, maka pegang tuh ubun-ubunnya, kepala dari wanita ini. Pegang, karena halal. Istrinya sudah jadi istrinya, sudah dinikah. Hamba sahayanya sudah menjadi miliknya karena sudah dibeli. Kalau wanita istrinya halal karena sudah diberi mahar. Mahar itu sebagai pembeli kehormatan dan kehalalan faraj istri tersebut. Kalau hamba sahaya sudah terbeli dengan harga jual yang dijual oleh pemilik sebelumnya. Maka pegang ubun-ubunnya lalu doakan, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltahu alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltahu alaiha. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepada Engkau kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Engkau tetapkan pada wanita ini. Dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukannya dan keburukan yang Engkau tetapkan dalam wanita ini. Jadi perlakuannya sama, karena memang dua-duanya halal. Oleh karena itu, kalau seorang hamba sahaya wanita lalu digauli oleh tuannya, lalu hamil, sampai melahirkan anak dari tuannya, anaknya merdeka. Karena anaknya menjadi anak bagi tuannya, sementara si wanita itu tetap menjadi hamba sahaya. Sehingga akibatnya anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Ibunya menjadi hamba sahaya, anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Dan inilah yang dimaksud dengan hadis, salah satu tanda kiamat, antalidal amatu rabbataha. Kalau ada seorang hamba sahaya wanita sudah melahirkan tuannya. Apakah si wanita hamba sahaya yang sudah hamil itu otomatis menjadi istri bagi tuannya? Tidak, tetap hamba sahaya. Cuma keuntungannya kalau tuannya mati, maka si wanita ini otomatis bebas. Menjadi wanita merdeka. Tidak lagi menjadi hamba sahaya. Nah, Maria Qibtiyah adalah hadiah yang diberikan sebagai hamba sahaya oleh ayahnya kepada Nabi SAW. Berdasarkan hal itulah maka Maria Al-Qibtiyah halal untuk digauli, kemudian hamil dan memiliki anak yang namanya siapa? Ibrahim. Lalu meninggal. Meninggalnya Ibrahim menjadi anugerah besar bagi kaum muslimin. Karena apa? Andai Nabi SAW memiliki anak laki-laki yang terus hidup, wah sudah kebayang. Bisa dikultuskan. Jangankan anak ya. Cucunya saja, yaitu siapa? Hasan dan Husain sudah dikultuskan sedemikian rupa. Mantunya saja siapa? Ali bin Abi Thalib sudah disembah-sembah, sudah dipertuhankan oleh orang-orang Syiah. Ahlakahumullah. Kalau mereka umpamanya ada guncangan, ada mara bahaya, mereka berdoanya kepada Ali. Ya Ali, ya Ali, ya Husain, ya Husain. Gitu. Berdoanya. Setelah selamat, Ali sudah menyelamatkan kita, Husain sudah menyelamatkan kita. Itu baru mantu dan cucu. Bagaimana kalau anak Nabi SAW? Kalau lebih dikultuskan lagi ya. Makanya salah satu hikmah kenapa Nabi SAW tidak dikaruni anak laki-laki yang panjang umurnya, salah satunya ini ya. Termasuk Ibrahim, termasuk Qasim yang juga pernah lahir ke alam dunia tapi meninggal ketika kecil. Makanya salah satu kunyah bagi Nabi SAW beliau disebut siapa? Abul Qasim ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, Ustaz, syukron atas jawabannya. Kami bacakan dari pesan singkat, pertanyaan lewat pesan singkat. Ustaz, izin bertanya, Ana ada titipan pertanyaan dari teman Ana. Bagaimana Ustaz kalau seorang perempuan telah menggugurkan kandungannya karena beliau malu karena dari hasil zina, tapi beliau sangat menyesalinya. Apakah Allah mengampuni dosa tersebut jika si pelakunya betul-betul bertobat dan menyesali perbuatannya? Dan apakah anak tersebut kelak di akhirat akan mempertanyakan atas perbuatan ibunya? Mohon penjelasan Ustaz, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Kalau sudah tobat, dosa musyrik pun, dosa kafir pun diampuni. Apalagi dosa di bawah itu.
Jadi yang harus diampuni, harus ditobati dua. Pertama zinahnya, yang kedua menggugurkan kandungannya. Ada dua dosa ya. Dua-duanya bukan dosa kecil, dosa enjum, dosa badag, dosa besar. Wajib ditobati. Iya, ada dua yang wajib ditobati. Ya. Nah, apakah si anaknya yang digugurkan akan menuntut? Tergantung berapa bulan digugurkannya. Biasanya pengguguran itu sebelum 4 bulan ya. Karena kalau sudah di atas 4 bulan, 5 bulan dan seterusnya, yang saya tahu mungkin nggak bisa digugurkan. Terlalu beresiko. Ya nggak? Ya. Wallahu a'lam. Kalau sudah 5 bulan digugurkan, nggak tahu lah. Tapi dengar-dengar sih nggak bisa digugurkan. Bisa beresiko besar gitu, bisa mati si ibunya juga ya. Nah, jadi kalau digugurkannya sebelum hidup, sebelum ditiupkan ruh, maka belum menjadi anak. Dia tidak dianggap membunuh anaknya. Karena belum apa? Belum menjadi anak. Ya belum menjadi orang karena belum ditiupkan ruh. Tapi tetap itu dosa besar. Dan bila sudah ditiupkan ruh, kemudian digugurkan dalam keadaan dia sudah memiliki ruh, maka dosanya lebih besar sama dengan membunuh anak. Allah menyatakan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika al-maudah itu anak-anak yang masih kecil dibunuh karena dosa mereka. Karena dosa apa mereka dibunuh? Bi'aidzam bin qutilat. Kenapa anak yang tidak berdosa, tidak tahu apa-apa harus dibunuh? Ditanya nanti ya, ditanya. Ya. Nah, oleh karena itulah maka pengguguran terhadap kandungan, walaupun hasil zina, tidak boleh, haram hukumnya. Ada dua keharaman. Dan dosanya besar, wajib bertobat dari kedua-duanya. Tobat dari perzinahannya, tobat dari menggugurkannya. Sebab kalau hanya tobat dari menggugurkannya, nanti berulang lagi. Berzina lagi nanti. Jadi wajib bertobat dari dua hal ini. Maka kalau sudah tobat dengan sebenarnya tobat, ya berhenti dari perbuatan itu, menyesal dan bertekad tidak mengulang kembali. Niat tobatnya benar-benar tulus, dilakukan sebelum matahari terbit dari barat, dilakukan sebelum sakaratul maut ya. Maka insya Allah terkena dengan ayat tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan akan masukkan kalian ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya ya. Asal benar-benar tobat, tidak mengulang kembali, menyesal, nangis silakan. Dan setelah itu perbaiki ibadah, kualitas, kuantitas, ya jauhi dosa-dosa lain. Maka insya Allah Allah akan hapus dosanya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Terakhir dari Ummu Farah di Cikutra, Bandung. Bismillah Ustaz, bagaimana kalau orang tua anak kecil yang meninggal masih berbuat maksiat, apakah akan masuk surga juga? Barakallahu fiik. Sekarang anaknya mati ketika kecil, bahkan ada 3 atau lebih. Tapi orang tua itu ahli maksiat. Tapi dia muslim. Tapi orang tuanya itu betul-betul berkecimpung di dalam dosa. Apakah juga iya? Iya. Pertama nih. Kalau dosanya, maksiatnya, kedurhakaannya tidak mukaffirah, tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, tidak sampai murtad, tidak melakukan perbuatan kufur ataupun syirik, hanya dosa-dosa besar. Dan dia mengakui itu dosa besar. Dan dia merasa itu dosa yang suatu saat ingin dia berhenti dari itu, ingin ditobati. Jadi rata-rata ahli maksiat, pelaku dosa besar itu, dia mengakui bahwa itu dosa dan suatu saat ingin berhenti, tapi untuk sekarang belum bisa, belum mampu. Karena masih resep gitulah, masih seneng gitu. Ya. Maka iya, tetap kedua anaknya yang meninggal ketika kecil itu
akan menjadi hijab bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Kecuali kalau si orang tuanya tersebut murtad dari Islam. Baik disadari atau tidak. Melakukan perbuatan kufur atau perbuatan syirik. Keluar dari Islam. Walaupun masih sholat. Sholat. Tapi juga masih melakukan kekufuran perbuatan syirik. Masih percaya kepada dewa-dewi. Ya. Masih minta-minta ke kuburan. Bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ziarah kuburnya bagus. Oh, luar biasa bagus. Dianjurkan. Nah, tapi ketika ziarah kubur dia berdoa kepada penghuni kubur, wahai mbah yang menghuni di sini, wahai aki kakek nenek, ya berdoa, angkat nih penyakit saya, umpamanya kalau dia punya penyakit, tolong lancarkan rizki saya, mudahkan urusan saya. Kakek neneknya nggak bisa memberikan apa yang dia minta, Allah yang bisa memudahkan urusan, semua urusan di tangan Allah. Mintanya ke kakek nenek yang sudah meninggal. Berdoa kepada selain Allah syirik. Maka itu mah dengan cara apapun tidak bisa diselamatkan. Berdasarkan hal itulah maka kematian anak ketika anak belum balik anugerah bagi orang tuanya. Itu salah satu di antara cara Allah menyelamatkannya. Mungkin ada kebaikan yang agung yang dilakukan oleh orang ini yang orang tidak menyangka itu sebuah kebaikan yang agung. Allah balas dengan cara diwafatkannya anak sebelum anak itu balik. Agar menjadi penghalang bagi orang tersebut dari api neraka. Ya cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan jumpa kembali Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan. Kami haturkan kepada Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua yang sangat bermanfaat bagi kita dan juga yang telah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para pendengar dan juga pemirsa baik melalui telepon maupun juga melalui pesan singkat. Semoga Allah ta'ala selalu memberikan perlindungan bagi Ustaz dan keluarga dan juga memberikan kesehatan yang prima bagi Ustaz dan juga keluarga. Ikhwatul iman azana wallahu ayyakum, kami menghaturkan syukran jazakumullahu khairan kepada antum semua yang telah mengikuti kajian ini dari awal hingga akhir dan kami mohon maaf tidak semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik melalui telepon maupun juga pesan singkat bisa kami bacakan dikarenakan keterbatasan waktu. Insyaallah mudah-mudahan dalam pembahasan kitab Ushulus Tsalatsah di hari Senin yang akan datang kita akan kembali bertanya jawab dengan Al-Ustaz perihal materi-materi ataupun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz nanti. Ikhwatul iman azan wallahu iyyakum, sebelum kami undur diri kami sampaikan kepada antum semua informasi kajian insyaallah nanti pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai akan disampaikan kajian yang dalam pembahasan kitab Ad-Da'wah Dawa kembali bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala dengan tema mengenai dosa-dosa pengundang azab. Sekali lagi nanti pada pukul 8 akan disampaikan kajian pembahasan kitab Ad-Da'wah Dawa dengan tema dosa-dosa pengundang azab yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar dan antum bisa mengikuti kajian ini melalui radio Tarbiyah Sunnah di gelombang 1476 AM maupun juga Tarbiyah Sunnah Channel dan antum bisa berinteraksi dan bertanya jawab dengan Ustaz nanti melalui telepon maupun juga melalui pesan singkat. Demikian yang bisa kami haturkan, kami tutup dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart.